Bertanya Pak Asep, apakah Iya. boleh orang yang belajarnya baru sebentar melakukan hipnoterapi? Intinya bukan persoalannya baru sebentar atau baru banyak. Banyak orang yang gini, saya punya banyak orang yang udah belajarnya lama. Kalau dia nggak pede, tetap aja nggak berani juga gitu. Tetapi kalau walaupun dia baru sebentar, tetapi dia mengerti kaidahnya, dia bersedia menjunjung kode etik gitu ya, dia bisa saja membantu orang lain. Nah, saya melakukan pelatihan hipnoterapi di salah satu pondok pesantren yang kita latih 120 orang. Mereka berlatihnya serius. Di hari terakhir mereka kita mengundang klien-klien dari luar. Alhamdulillah gitu. Mereka bisa ngebantu klien-klien dari luar itu dengan baik gitu. Ya, yang paling penting tadi mereka mengerti tentang caranya, mereka mengerti tentang how to-nya, mereka memahami efek dan mereka juga tahu persis bagaimana adalah berbuat etik kepada klien. Nah, selama prinsip itu dibuat, bukan masalah belajar sebentar atau belajar lama, tetap bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang, udah lama gak ketemu. Ya, waalaikumsalam Teh Maya. Lama kenal berarti ini ya. Ya, saya dari Bogor. Saya udah lama, muridnya Kang Asep juga. Yang betul, walaupun saya berprofesi sebagai psikolog, kadang nggak pede. Maksudnya nggak tidak menjadikan hipnoterapi sebagai profesi. Pertanyaan yang sering muncul tuh, dan itu tadi juga banyak yang tadi pertanyaan ya Mas, adalah apakah si hipnoterapi ini bisa memberikan efek yang permanen? Karena itu sering banget ditanyain juga sama klien-kliennya. Terima kasih Kang. Ya. Yap. Saya pikir masalah permanen itu ya, masalah permanen. Ini nggak sama aja dengan orang datang ke dokter umum. Ada orang sakit perut, dia tanya, dok, apakah setelah saya ke dokter ini tidak akan ada sakit perut lagi? Kata dokter, ya tergantung bagaimana cara kamu menata perut kamu. Ya kalau kamu makannya masih sembarangan, ya akan gitu lagi. Nah, nggak ada beda. Psikoterapi apapun termasuk hipnoterapi juga sama. Anggap aja misalnya gini, Anda pengen anak Anda pede. Dan diketahui dari ngobrol dengan anak bahwa pembuat anak tidak pede itu adalah kalimat-kalimat buruk yang muncul dari seluruh keluarganya, termasuk tetangganya, termasuk apanya. Ya, hipnoterapi yang dilakukan di ruangan klinik adalah bisa jadi adalah awalan saja gitu. Tetapi anak itu selain mendapatkan sugesti dari seorang hipnoterapis, dia mendapatkan sugesti-sugesti lain juga dari dari lingkungannya. Nah, berarti kan tantangannya adalah bagaimana supaya permanen itu kan banyak aspek yang perlu dilatih, banyak aspek yang perlu diubah. Nah, tetapi dari banyak kasus ya selama rancangan psikoterapinya itu telah disiapkannya lengkap, termasuk bukan hanya di dalam ruangan klinik, tetapi setelah di luar ruangan klinik harus ngapain, direkayasa juga, kemudian juga siapa-siapa yang akan menjadi pendukung dari perubahan dari orang yang bersangkutan, maka efek permanen itu akan menjadi pasti. Tapi dalam banyak kasus seperti tema-tema trauma, ya itu permanen gitu ya. PTSD misalnya ditangani histeria konversi, PTSD gangguan emosi gitu ya, dari pengalaman saya itu permanen gitu menggunakan hipnoterapi itu. Nah, tetapi misalnya begini, katakan ada anak dibully. Nah, anak supaya berani sekolah. Nah, dibully itu kan macam-macam. Berarti kalau misalnya apa kriteria sukses bahwa anak yang dibully itu, apakah anaknya ngelawan dari bulian, apakah anaknya menghindar, apakah anaknya berkomplot atau apa? Nah, sangat tergantung di situ. Nah, berarti kan kadang-kadang perlu disepakati dulu gitu, apa yang dinamakan tujuan dari psikoterapi itu. Karena bisa jadi seorang hipnoterapis enggak terlalu luas dibandingkan si orang tua yang bawa klien, bawa anak gitu. Maka penting sekali menunjukkan permanen itu dalam hal apa. Nah, karena seringkali yang terjadi adalah banyak orang tua yang mengatakan, kok nggak permanen. Mereka lupa bahwa yang namanya sugesti terkuat itu adalah sugesti yang berulang-ulang. Nah, berarti orang tuanya juga memberikan sugesti yang berulang-ulang. Hipnoterapisnya menggunakan sugesti pemberdayaan untuk anaknya, tetapi si orang tuanya di rumah menggunakan sugesti-sugesti yang tidak memberdayakan. Ya ujung-ujungnya ya di cancel terus oleh kelakuan orang tuanya. Nah, jadi karena
hipnoterapi itu adalah terapi menggunakan sugesti, sugesti itu adalah kata-kata. Nah berarti kan sekarang ini perang kata-kata, kata-kata yang banyak, yang paling banyak yang mana, yang paling kuat yang mana, yang paling intens yang mana. Datang ke hipnoterapis barangkali cuma 1 jam, tetapi di luar lingkungan kita berjam-jam, ya otomatis kita di situ udah tahu jawabannya.